Sekarang lagi viral tentang corona. Banyak sekali postingan-postingan di Instagram, media sosial segala macam yang menyangkut pautkan tentang corona dan Islam. Ada beberapa postingan yang mengatakan bahwa dulu anti cadar, dulu risih dengan sholat 5 waktu, bersuci. Dengan adanya corona mereka sadar ternyata bercadar, banyak yang pakai masker untuk melindungi diri. Banyak yang tidak bersentuhan karena untuk menjaga. Cuci tangan, dalam Islam ada wudhu 5 kali sehari, sekarang sudah diterapkan. Ternyata memang Islam, agama kita ini alhamdulillah tidak akan lengser gara-gara zaman. Dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat, Islam akan tetap benar dan selalu benar. Karena memang agama yang hak, agama yang benar ya Islam. Apapun kejadiannya, ketika disangkut pautkan dengan Islam, mesti Islam yang benar. Sekarang viral lagi tutorial bagaimana cara menjaga diri dari corona. Cuci tangan, ya kan, katanya kan. Sampai siku, bahkan ada yang sampai siku tutorialnya itu wudhu sudah diterapkan 1400 tahun yang lampau, bahwa bersuci sangat penting. Bahkan ada riwayat akhir zaman kelak akan ada banyak wabah penyakit, kecuali umatku dia akan selamat karena menjaga wudhunya. Sudah terbukti sekarang untuk menghindari cuci tangan sampai siku, terus wajah bersihkan juga, itu wudhu. Nah, untuk lebih sempurna wudhunya, jangan lupa hirup air ke dalam hidung, itu juga penting. Makanya dalam riwayat itu tadi dikatakan umatku yang selamat adalah yang menyempurnakan wudhunya. Jadi yang pakai wudhu biasa, basuh telapak tangan, muka, siku, itu wudhu, sudah wudhu. Tapi sempurnakan wudhu itu dengan sunnah-sunnahnya, menghirup air ke tenggorokan, kumur-kumur, itu lebih enak. Saya nerapkan itu, dahak keluar semua. Sedangkan corona katanya gejala-gejalanya dari dahak. Tegur nanti kalau aku salah. Lalu bersiwak, itu sunnah yang Nabi Muhammad tidak pernah melupakan itu. Bersiwak itu dahak juga keluar. Ya mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit corona ini. Al-misal saya saat ini belum positif corona, maka saya berdoa kepada Allah agar ditakdirkan tidak terjangkit corona. Dan misal saya ditakdirkan terjangkit corona, maka saya berdoa kepada Allah, saya sudah diketahui positif sebelum saya berinteraksi dengan anak istri saya. Lalu ketika saya sudah positif corona, maka saya harus diisolasi dan saya harus mau. Jangan egois, tetap kumpul sama anak istri, kangen, rindu, gak mau pisah karena sayang. Bahkan itu benci, bukan sayang lagi. Kalau sayang harus berpisah, jaga jarak biar anak istri tidak ketularan. Maka saya menghimbau pada saya sendiri, doakan mudah-mudahan tidak terjangkit corona. Seandainya pun terjangkit, doakan itu sudah diinfokan positif sebelum saya berkumpul dengan anak istri, sehingga tidak tertular anak istri saya. Dan saya akan siap di isolasi, karena memang itu sunatullahnya, memang harus seperti itu. Jadi teman-teman yang tidak terkena virus corona, jangan berwisata ke daerah yang sudah diinfokan terjangkit virus. Yang sudah terjangkit virus jangan keluar, jangan egois. Tolong jangan keluar, sadar bahwa ini jenengan lagi sakit, lagi diuji sama Allah. Jangan menyebar ke yang lain. Sholat di rumah, sekarang bekerja online segala macam, sudah banyak himbauan-himbauan sekolah diliburkannya, memang harus begitu, ikhtiar, ya kan. Ya mudah-mudahan lah kita semua dijauhkan oleh Allah dari penyakit corona ini. Lalu ada yang seru
Dan saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa corona ini ternyata bisa disangkut pautkan dengan tentara bergajahnya Abraha. Nabi Muhammad lahir tahun gajah. Waktu itu tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, datang dengan bala tentaranya dan pakai gajah, hendak menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan Allah mengutus ababil untuk membumi hanguskan, menghancurkan para tentara Abraha itu. Mati semuanya, mati semua. Lalu Aisyah tanya ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana nasib orang-orang yang tidak ada niatan untuk menghancurkan Ka'bah, sedangkan SMS batu yang dilempar ababil itu menimpa semuanya, menimpa pasukan Abraha dan menimpa yang orang-orang sipil. Itu bagaimana itu? Nabi menjawab, Allah menimpakan batu ababil itu ke semuanya, entah itu tentara bergajah dan rakyat sipil, semuanya ditimpa, meninggal, mati, namun kelak dibangkitkan sesuai niatnya masing-masing. Jadi yang ditimpa burung ababil itu bukan cuma yang berniat menghancurkan Ka'bah, tapi ada rakyat-rakyat sipil juga yang kena, mati semua, tapi kelak dibangkitkan sesuai niatnya. Oh, ini yang menghancurkan Ka'bah neraka, niatnya jelek. Ini niatnya nggak ada apa-apa, ya wes dihisap normal. Sama seperti sekarang corona, ada orang yang bilang ini azab, ini ujian, ini musibah, ini teguran. Bolehlah kita anggap itu semua, dan itu nggak salah. Anggaplah corona ini ditimpakan bagi orang yang durhaka kepada Allah, oke, nggak masalah. Akhirnya kita kena imbasnya, nggak masalah. Seandainya kita mati semua ini karena corona, nggak masalah. Kelak dibangkitkan sesuai niatnya masing-masing. Oh Ahmad, ini bukan yang durhaka, ini hanya imbasnya saja. Niatnya apa ini? Oh, muslim mukmin tetap dihisab. Jadi itu, jadi sangkut pautnya corona dengan tentara Abraha ini, bisa jadi kita ini adalah imbasnya dari orang-orang yang durhaka. Namun kelak ketika kita dibangkitkan, tetap berdasarkan niat kita masing-masing. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan membawa iman, sekalipun meninggalnya kita dalam keadaan karena corona ini. Ingat, inilah dari saya tentang corona.